Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Febrianto, NIM 215211050 dari kelas MPS 2B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Ilmu Quran dan Hadis dosen pengampu Bapak M. Rofik selaku dosen pengampunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran baik secara umum seperti ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan bahasa khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasik mansuk, ijaz, maki madaniyah, dan ilmu-ilmu lainnya. Secara garis besar, pokok bahasan ulumul Quran terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat, tempat, dan waktu turun ayat-ayat Al-Quran atau surah Al-Quran, makiyah maupun madaniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kedua, yaitu ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh melalui jalan penelaahan secara mendalam, misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sejarah ulumul Quran secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap perjalanan, yaitu tahap sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi, dan tahap kodifikasi yang melahirkan banyak ulama dan karya mereka tentang ulumul Quran. Sedangkan tujuan utama ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan makna-maknanya, dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukum, dan selanjutnya melaksanakan tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nuzulul Quran maknanya adalah turunnya Al-Quran. Dalam pengertian Al-Quran secara terminologi dan pembahasan nuzul Quran adalah pembahasan tentang proses turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Proses turunnya Al-Quran terdapat dibagi pada 2 bagian. Pertama, turunnya Al-Quran secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kedua, turunnya secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril ada 2 macam, yaitu 1. Datang kepadanya suara seperti gerincingan lonceng dan suara yang amat kuat. 2. Malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Adapun hikmah turunnya Al-Quran, 1. Secara sekaligus kepada Nabi Muhammad adalah untuk meninggikan derajat Al-Quran dan derajat orang-orang yang diturunkan kepadanya. 2. Untuk menyamakan antara Rasulullah dan Nabi Musa dan kitab-kitab samawi lainnya, di mana kitab-kitab tersebut diturunkan secara sekaligus. Kemudian Muhammad dilebihkan dengan adanya diturunkan secara bertahap. 2. Secara sekaligus kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk mengukuhkan hati Rasulullah. Ralat secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk mengukuhkan hati Rasulullah. 2. Sebagai tantangan dan menampakkan kemukjizatannya. 3. Untuk memudahkan dihafal atau dipahami. 4. Menyesuaikan dengan peristiwa aktual yang terjadi dan terciptanya kebertahapan pemberlakuan hukum. 5. Sebagai bukti adanya Al-Quran turun dari Allah. 6. Untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang muncul di kalangan kaum muslimin. Selanjutnya, nasik al-mansuk
Dari definisi tentang nas di atas dapat diketahui bahwa nas memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu membatalkan, menghilangkan, menghapus, mengalihkan, dan sebagainya. Namun dari sekian banyak definisi itu, menurut tarjih ahli bahasa, pengertian nas yang mendekati kebenaran adalah nas dalam pengertian al-izalah, atau mengangkat sesuatu dan menempatkan yang lain pada tempatnya. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa nas secara terminologi adalah ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan yang berlaku adalah yang ditetapkan kebelakangan. Sedangkan mansukh menurut bahasa ialah sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindah atau disalin atau dinukil. Sedangkan menurut istilah para ulama ialah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang sama, yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum syara yang baru yang datang kemudian. Adapun hukum yang dibatalkan disebut mansukh, sedangkan hukum yang membatalkan disebut nasikh. Al-nasikh dapat bermakna pembatalan terhadap sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, sementara al-mansukh bermakna sesuatu yang telah terjadi dibatalkan karena adanya yang dibatalkan, atau al-nasikh. Selanjutnya, asbabul nuzul. Kata asbab al-nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbab dan al-nuzul. Asbab adalah kata yang berasal dari sababa, yasbabu, asbab, yang artinya telah menyebabkan. Jadi ketika berubah wazan jadi asbab, maka artinya sebab-sebab. Sedangkan al-nuzul berasal dari kata nazala yanzilu, yang artinya telah menurunkan. Sehingga ketika kata itu berubah menjadi masdar atau nuzul, maka berarti kata tersebut bermakna turun. Definisi secara terminologi atau istilah. Secara istilah, berbagai definisi muncul terhadap asbab al-nuzul. Adapun definisi tersebut sebagai berikut, yaitu menurut Daud al-Attar, asbab al-nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau suatu pernyataan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Adapun urgensi mengetahui asbab al-nuzul yakni 1. Membantu memahami ayat dan menghindarkan dari kesalahan dan kesulitan. 2. Mengetahui hikmah dan rahasia ditetapkannya suatu hukum dan perhatian syarat terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. 3. Memberikan kejelasan terhadap ayat. 4. Mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. 5. Memahami apakah suatu ayat berlaku secara umum atau khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat ini diterapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Jam'ul Al-Quran. Ada beberapa pengertian dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran oleh para ulama. Salah satunya yaitu pengumpulan dalam arti hafidz ahu atau menghafalnya dalam hati. Jam'ul Al-Quran bermakna hufazuhu atau para penghafal, yaitu orang yang menghafalkan dalam hatinya. 2. Pengumpulan dalam arti kitab kulihi atau penulisan Al-Quran secara keseluruhan, dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menertibkan ayat-ayatnya semata-mata dan setiap surah ditulis dengan satu lembaran terpisah.
atau menertibkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam kelembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surah. Sejak awalnya turunnya Al-Quran sampai ayat terakhir turun, upaya untuk menjaga dan memelihara ayat-ayat agar tidak dilupakan atau terhapus dari ingatan, maka terus-menerus dilakukan berbagai cara sekaligus dengan cara yang masih sangat sederhana sesuai situasi dan kondisi pada masa itu. Upaya yang paling utama adalah Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikan kepada para sahabat yang kemudian mereka juga menghafalnya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Selanjutnya, mukjizat dan ijaz Al-Quran. Kata mukjizat terdefinisi dari kata ajaza yu'jizu, ijaz yang memiliki arti membuat seseorang atau sesuatu menjadi lemah dan tidak berdaya. Kata mukjizat merupakan isim fa'il atau pelaku pekerjaan yang terdefinisi dari kata al-ja'zu yang berarti antonim dari mampu, sehingga mukjizat diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan penentangannya ketika terdapat sebuah tantangan. Pelakunya yang melemahkan dinamai mukjid, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka dinamai mukjizat atau mukjizatun. Tambahan tak marbutah pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah atau superlatif. Mukjizat menurut Al-Sayuti adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang disertai tantangan. Namun tantangan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi. Kemudian Al-Sayuti membagi dua mukjizat yang dilihat dari sudut definisinya, yaitu mukjizat hissiyah dan mukjizah maknawiyah. Mukjizah hissiyah berarti keluarbiasaan yang dimiliki oleh nabi atau rasul yang dapat dijangkau oleh panca indera dan ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mampu menggunakan akal pikirannya. Sebagai contoh, mukjizat Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular dan lain sebagainya. Sedangkan mukjizah maknawiyah atau akliyah berarti keluarbiasaan yang dimiliki oleh nabi atau rasul yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera atau ditunjukkan pada masyarakat yang tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Seperti mukjizat Al-Quran yang sifatnya bukan indrawi atau material tetapi dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, ia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Mukjizat Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.